Assalamualaikum teman-teman ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video pembelajaran hari ini, Tante Maria akan menjelaskan tentang makanan dan minuman khas Sumatera Barat. Teman-teman ceria pasti penasaran kan? Kira-kira ada apa saja ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari minumannya dulu ya. Yang pertama adalah es teba. Es teba adalah minuman segar dingin untuk hidangan penutup asal Padang. Teman-teman ceria tahu tidak kenapa dinamakan es teba? Dinamakan es teba karena adanya teba, jenis makanan berbentuk cendol dari Minang di dalam es tersebut. Es teba berasal dari kota Payakumbuh dan kini menyebar sampai ke Solok, Medan, Pekanbaru, dan kota-kota lainnya. Biasanya pada bulan Ramadan, minuman ini banyak diperjualbelikan karena banyak peminatnya dan ini adalah peluang usaha bisnis kuliner pada bulan berkah Ramadan. Es teba sendiri adalah es campur Minang yang terdiri dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba itu sendiri. Teba terbuat dari tepung beras yang dimasak dan dicetak dalam cetakan cendol sehingga bentuknya mirip cendol tetapi lebih keras dan berwarna putih. Teba mirip serutan kelapa muda. Lalu es tebanya ini diberi es serut yang banyak dan akhirnya gundukan es serut itu disiram air gula tebu, cairan coklat, sirup merah, serta susu kental manis. Yang kedua adalah es durian. Es durian menjadi minuman penyegar di tengah cuaca kota Padang yang cukup panas. Ketika teman-teman ceria sedang berlibur di kota Padang, tentu harus mencoba kuliner satu ini. Teman-teman ceria bisa mendapatinya di mana saja, karena jajanan yang satu ini tersebar di banyak tempat loh. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es durian juga sangat mudah didapatkan loh teman-teman ceria. Bahan-bahannya adalah 1 buah durian ukuran kecil, santan kelapa, usahakan santannya yang baru ya, gula dan garam secukupnya, serta 1 lembar daun pandan atau bisa juga menggunakan vanili bubuk. Dan ada juga bahan pelengkap untuk menambah kenikmatan dari es durian ini, yaitu roti tawar, es batu, dan susu kental manis. Aroma durian sangat menggugah selera, belum lagi rasa manis dari susu dan gula yang menambah variasi rasa. Rasa durian memang sangat mencolok karena dipilih dari buah berkualitas yang didatangkan dari beberapa provinsi, seperti Bengkulu, Medan, dan Jambi sehingga rasanya tetap khas hingga kini. Selanjutnya, kita akan membahas makanan khas dari Sumatera Baratnya ya teman-teman ceria. Yang pertama adalah rendang. Teman-teman ceria pasti sudah tahu hidangan yang satu ini. Kita semua bisa menemukan rendang dimanapun. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berasal dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Dagyang atau daging sapi melambangkan Ninyak Mama yang artinya para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa melambangkan Cadia Pandai yang artinya orang-orang cerdas. Lado atau cabai melambangkan alim ilama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Lalu yang terakhir, masak atau bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Kuliner yang satu ini sudah sangat terkenal sampai mendunia loh teman-teman. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand.
Bahkan pada tahun 2011, rendang pernah dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar 50 hidangan terlezat dunia versi CNN Internasional. Yang perlu dipersiapkan ketika akan membuat rendang adalah daging sapi, kelapa, daun jeruk, batang serai, asam kandis, minyak goreng, dan garam. Pembuatan rendang cukup lama loh teman-teman ceria. Bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Dan sebelumnya jangan lupa untuk membuat bumbunya juga ya. Bahan-bahan untuk membuat bumbu rendang adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, lengkuas, kemiri, dan cengkeh. Lalu cara membuatnya adalah yang pertama, haluskan semua bahan bumbu dengan diulek atau di blender. Selanjutnya, tumis bumbu dengan sedikit minyak goreng hingga wangi. Yang ketiga, masukkan batang serai, daun jeruk, asam kandis, dan garam lalu aduk rata. Selanjutnya, tuang santan dan didihkan lalu masukkan daging. Dan yang terakhir, masak dengan api kecil selama beberapa jam sampai daging empuk dan bumbu kecoklatan sesuai selera. Apakah teman-teman ceria tahu bahwa rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16? Bayangkan, rendang sudah menjadi kuliner Indonesia sejak 500 tahun yang lalu loh. Wah, lama sekali ya. Alasan lain rendang menjadi hidangan generasi ke generasi adalah karena rendang dapat bertahan berminggu-minggu. Sebab itulah rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Berikutnya adalah martabak kubang. Martabak kubang bisa disebut juga martabak Mesir. Martabak ini berasal dari Kubang, salah satu daerah di kota Payakumbuh. Masyarakat Kubang sendiri sering menjual martabak ini di berbagai penjuru di tanah air, sehingga martabak ini menjadi salah satu ciri khas daerah Kubang. Terlepas dari namanya, martabak Kubang atau martabak Mesir bukan berasal dari negara Mesir loh teman-teman, melainkan dari Indonesia. Masyarakat di luar Sumatera Barat lebih sering menyebutnya sebagai martabak Kubang. Teman ceria tahu tidak kenapa disebut martabak Mesir? Istilah Mesir pada martabak ini muncul karena saat itu makanan ini pertama kali dibawa oleh orang Arab dan India berkulit hitam. Kemudian menjadi salah paham oleh masyarakat setempat dan disebut sebagai orang Mesir. Hingga akhirnya dinamakan martabak Mesir oleh masyarakat setempat. Terlepas dari itu, masyarakat setempat menyukai martabak tersebut hingga dipadukan dengan cita rasa Minangkabau. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat martabak Mesir ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kulit dan isian. Bahan-bahan untuk kulitnya adalah tepung terigu, air, minyak goreng, garam, dan minyak untuk merendam adonan secukupnya. Cara membuat kulitnya cukup mudah loh teman-teman, yaitu yang pertama, campur semua bahan adonan kulit sampai menyatu. Selanjutnya, bulatkan dan bagi sampai beberapa buah. Lalu, taruh semua bulatan dalam wadah atau mangkok. Dan yang terakhir, tuang minyak goreng sampai semua bulatan terendam. Diamkan minimal selama 2 jam ya. Bahan-bahan untuk membuat isiannya adalah daging sapi, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kari bubuk atau pasta, serai, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, santan kental, lada halus, garam, dan yang terakhir minyak. Cara membuat isiannya adalah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan semua bahan untuk bumbu, lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan daging sapinya, lalu aduk lagi sampai berubah warnanya. Jika dirasa sudah cukup, bisa langsung ditaruh di atas kulit martabaknya untuk dimasak. Isian martabak menggunakan daging sapi yang dicincang maupun rendang dan ditambah irisan daun bawang.
Teknik pembuatannya berbeda dengan martabak telur. Adonan martabak kubang sebelum dimasak biasanya dibanting terlebih dahulu sampai melebar dan dilakukan berulang-ulang. Adonan inilah yang akan menjadi kulit martabak yang nantinya akan diberi isian sehingga tampak lebih padat. Nah, teman-teman ceria tahu tidak? Dari proses pembuatan kulit martabak yang dibanting sampai melebar inilah terdapat arti tentang kehidupan yang dikemukakan oleh Zainul Muslimin, yaitu saat hidup terasa dibanting-banting, di saat itu pula akan datang hidup yang melebar dan membesar. Makanan khas Sumatera Barat selanjutnya adalah salalawa. Salalawa adalah makanan gorengan khas Pariaman, Sumatera Barat yang berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan karena mempunyai campuran bahan yang berasal dari kunyit. Makanan ini berbentuk bola mirip combro dari daerah Jawa Barat. Salalawa biasanya dijadikan kudapan tanpa makanan pendamping apapun atau juga dapat dijadikan sebagai pendamping makanan khas Minangkabau lainnya seperti lontong sayur, soto, atau sate. Terdapat dua jenis salalawa, yaitu salalawa lunak dan salalawa keras. Salalawa lunak biasanya menggunakan bahan dasar ikan stuhwa, sedangkan salalawa yang keras biasanya menggunakan bahan dasar ikan teri. Selain ikan teri dan ikan stuhwa, terdapat isi salalawa lainnya seperti ikan asin atau udang halus. Dinamakan salalawa karena daerah Pariaman adalah daerah pesisir yang merupakan daerah penghasil laut. Sederhananya, kata lawa berarti ikan. Kudapan ini biasanya dijual di gerobak pinggir jalan dan warung-warung makan. Bahan-bahan untuk membuat salalawa adalah bawang putih, bawang merah, cabai giling, kunyit, lengkuas muda, jahe, dan garam. Cara membuatnya adalah: pertama, goreng tepung beras bersama irisan daun kunyit dengan api kecil selama 10 menit. Selanjutnya, rebus bumbu halus bersama sedikit air hingga mendidih lalu angkat. Yang ketiga, dalam wadah, campur tepung beras dengan suiran ikan asin dan diaduk rata. Lalu, tuang air bumbu mendidih tadi sedikit demi sedikit sambil aduk adonan hingga bersih. Selanjutnya, bulat-bulatkan adonan sebesar kelereng dengan telapak tangan. Lalu, panaskan banyak minyak dengan api sedang. Goreng bulatan salalawa dalam minyak yang telah benar-benar panas ya. Pastikan seluruh bagian salalawa terendam. Biarkan salalawa agak kering baru diaduk atau dibalik. Lalu, angkat setelah matang dan berwarna kekuningan. Tiriskan dan siap disajikan. Makanan khas Sumatera Barat yang terakhir adalah dendeng batoko. Dendeng merupakan salah satu makanan khas Minangkabau. Dendeng merupakan jenis makanan yang terbuat dari daging. Daging yang digunakan adalah daging sapi. Dendeng ini juga mudah ditemukan di mana saja. Khusus untuk dendeng batoko, dendeng ini paling mudah ditemukan di kawasan aslinya, yaitu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penamaan dendeng batoko ini berasal dari cara pengolahan yang dipukul atau disebut toko dalam bahasa Minang. Batoko dalam bahasa Padang berarti dipukul-pukul. Meski dendeng ini tidak dibakar, namun tekstur daging lunak dengan rasa gurih, asam, dan pedas yang menyengat dari cabai. Tidak hanya di Indonesia, kini dendeng juga lazim dikonsumsi di berbagai negara baik di Asia maupun negara-negara lain. Dendeng merupakan daging yang sudah dipotong-potong tipis yang dibuang lemaknya untuk menghindari pembusukan. Resep untuk membuat dendeng adalah daging sapi, air kelapa tua, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, lengkuas, daun salam, daun jeruk, garam, dan minyak untuk menggoreng. Cara pembuatan dendeng batoko adalah: yang pertama, giling halus bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan geprek lengkuas. Lalu, rebus daging dengan bumbu yang tadi sudah dihaluskan bersama lengkuas, daun salam, daun jeruk, garam, dan air kelapa.
Selanjutnya, angkat daging dan tiriskan. Selanjutnya, potong daging, kemudian pukul-pukul dengan palu daging hingga pipih. Kemudian, panaskan minyak, lalu masukkan daging yang sudah dipukul. Lalu, goreng dagingnya hingga kering. Setelah kering, angkat dan tiriskan. Kemudian, panaskan minyak goreng lagi, masukkan sambal cabai dendeng, lalu goreng sebentar. Kemudian, tambahkan kaldu rebusan dendeng, rebus sampai mendidih. Masukkan daging dendeng goreng, masak sampai bumbu meresap. Kita bisa menikmati saat dendeng sudah dilumuri sambalnya. Biasanya, dendeng batoko dikonsumsi masyarakat sebagai makanan sehari-hari loh teman-teman. Bisa juga dijadikan bekal untuk bepergian, yang pastinya akan mengenyangkan perut. Tak heran jika banyak orang yang ketagihan setelah mencoba dendeng khas Sumatera Barat ini. Ceria, itu tadi makanan dan minuman khas Sumatera Barat. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman ceria ya.